Shalom Bapak Ibu, renungan hari ke-35 dengan topik pekerja penuai diambil dari Matius 9 ayat 35 sampai 38 dan ayat emasnya adalah Matius 9 ayat 38. Perikop ini berjudul dengan belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dan dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Di dalam perikop ini sudah jelas bahwa kegiatan misi dan penginjilan tidak bisa terlepas di dalam belas kasihan. Bahwa Yesus diceritakan dia berkeliling dari kota ke desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan ketika melihat orang-orang yang lelah dan terlantar karena seperti domba yang tidak bergembala, maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Oleh sebab itu, bahwa belas kasihan ini adalah sangat penting sekali untuk kita miliki, untuk kita belajar, untuk menginjil, dan dalam misi ini kita memperhatikan, menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dan di dalam satu tujuan ada 3 faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan dari tujuan tersebut. Yang pertama adalah adanya dukungan, yang kedua adanya cara atau strategi, yang ketiga adanya sumber daya manusia. Kalau kita berbicara soal dukungan, sudah jelas bahwa Yesus memberikan kuasa kepada kita. Perintah Yesus adalah bentuk dukungan Yesus kepada kita untuk melakukan penginjilan. Yang kedua adalah cara, ada strategi. Jelas bahwa Yesus mengatakan bahwa kita harus berkeliling untuk mengabarkan Injil Kerajaan Surga kepada orang-orang yang lelah dan yang terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Dan yang ketiga, Yesus bertanya kepada kita, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Bahwa SDM itulah yang salah satunya juga diperlukan supaya tujuan di dalam penginjilan atau misi berhasil. Bapak Ibu, di dalam survei yang dilakukan oleh Bilangan Research Center, di dalam bukunya adalah Kunci Pertumbuhan Gereja di Indonesia, ada satu fakta atau data yang mengejutkan bagi kita tentang penyebab bertambahnya jemaat. Bapak Ibu bisa lihat di dalam layar Bapak Ibu, dan ada kotak yang garis merah dikatakan begini, penyebab bertambahnya jemaat itu 45% lebih, baik itu di desa maupun di kota, disebabkan oleh pindah dari gereja lain. Sedangkan kotak yang kedua, pada waktu dicari penyebab bertambahnya jemaat karena penginjilan, hanya 1,1% di kota dan 2,5% di desa. Dan inilah yang kemudian menyebabkan, sekali lagi, bahwa kita harus diingatkan kembali, semangat kita dibangkitkan kembali untuk misi dan penginjilan. Di lain survei yang disampaikan oleh Bilangan Research Center, ini juga tak kalah mengejutkan, bahwa jika pada waktu dikatakan indeks spiritualitas umat Kristen di Indonesia, yaitu berbicara soal eksklusivitas. Eksklusivitas itu adalah berbicara bahwa apakah Yesus satu-satunya sebagai juru selamat. Kalau kita lihat di dalam umur yang di sebelah kanan, yaitu 59 lebih, indeksnya adalah 4,13 dari 1 sampai 5. Ini cukup tinggi. Dan kemudian 40 sampai 59 umur, itu adalah indeksnya 4. Dan umur 25 sampai 39 indeksnya adalah 3,69, dan pada umur 15 sampai 24 indeksnya 3,27. Artinya kalau kita lihat dari golongan umur, makin ke sini makin muda, indeksnya makin rendah. Dan ini menunjukkan bahwa kita harus juga menggerakkan untuk anak-anak muda untuk mempunyai semangat misi, semangat menginjil untuk memenangkan orang lain. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi contoh bagi mereka untuk kita mempunyai satu semangat yang punya belas kasihan sehingga menimbulkan keinginan untuk bermisi dan menginjil. Gereja yang sehat itu didapat dari jemaat yang sehat.
Jemaat yang sehat, dia akan melihat untuk kita sebagai pemimpin mau menjadi role model, mau menjadi panutan, mau menjadi contoh di dalam misi dan penginjilan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, memang ada banyak kendala dan rintangan dalam penginjilan, tetapi kita tidak boleh berhenti melayani Tuhan. Hanya orang yang mempunyai hati belas kasihanlah yang memiliki hati misi. Tidak ada penginjilan, tidak ada belas kasihan. Mari miliki hati berbelas kasihan seperti hati Yesus. Pokok doa kita kali ini adalah, kiranya semakin banyak orang yang terpanggil dan memberi diri untuk dilatih sebagai murid Kristus dan memiliki hati penuh belas kasihan sebagai langkah pelayanan dalam misi dan penginjilan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati.